Selamat datang di komunitas jual beli gambar, di mana kami adalah kumpulan orang-orang yang hobinya jual beli gambar. Harapannya jadi miliarder dari jual beli gambar atau NFT. Oke, di video kali ini aku mau coba bahas mengenai blockchain. Berat nih. Karena kalau ngomongin NFT itu nggak jauh dari blockchain. Karena pada dasarnya sistem atau teknologi yang diterapkan di balik NFT itu adalah blockchain. Sehingga NFT itu bisa sangat aman, sangat secure datanya. Bahkan nggak bisa ada yang edit, nggak bisa dihapus bahkan NFT-nya. Selamanya akan berada di blockchain. Gitu. Kita langsung masuk aja seperti biasa. Di sini bentuknya aku akan bercerita gitu. Nah, bahasanya benar-benar aku coba seawam mungkin sehingga teman-teman yang baru pertama kali mau mendalami NFT dan mendengar blockchain bisa paham tentang blockchainnya. Harapannya ya. Kita mulai langsung aja. Di sini aku mau coba ceritanya itu dari arisan, teman-teman. Teman-teman waktu aku SD itu tuh ada arisan tuh sama teman-teman yang lain ya kan, nih ibu-ibu arisan ceritanya gambarnya. Arisan sama teman-teman yang lain, kita ngumpulin uang ke satu orang. Terus orang itu melakukan pencatatan. Nah, begitu udah waktunya arisan itu dikocok, kemudian keluar namanya, kemudian dibagikan ke orang yang dapat, maka ya udah yang megang uang kemudian ngasih uangnya ke yang dapat arisannya. Nah, sebenarnya konsep yang serupa, bahkan sekarang juga aku ada arisan keluarga sih, keluarga dari istriku itu juga tetap ada arisan juga ya kan sampai sekarang gitu. Nah, konsep ini teman-teman bayangin itu juga diterapin sebenarnya sama bank konvensional gitu. Bank yang saat ini ada, aku mau coba gambarin skemanya. Itu tuh kita membuat rekening atau membuka rekening, kemudian kita kasih uang kita itu ke bank, ya kan, tempat kita membuka rekening. Nah, terus yang terjadi adalah kalau kita mau transfer ke teman kita, kita ngasih tahu bank pusat, kemudian bank meneruskan uang kita ke tujuannya, ke teman kita tadi yang kita kirimin uang. Itu skema yang dilakukan oleh bank, yang mana sebenarnya secara pencatatan itu ya kurang lebih digambarin ya, karena sama-sama masuk ke pusat itu ya bisa lah kita bilang ya kurang lebih ada pencatatan pusatnya gitu. Gambarnya kayak gini. Jadi kalau bank konvensional itu semuanya, mau data kita, mau rekening kita, semuanya uang kita itu semua yang megang adalah orang pusat atau entitas pusat, di mana kita menyerahkan semua yang aset atau data yang kita miliki itu ke pusat. Maka kalau yang kayak begini, misalkan ada orang yang mau mencuri atau menghack data, maka yang perlu mereka lakukan adalah menghack pusatnya, teman-teman. Ya, karena semua data itu kekumpul di pusat, maka nggak jarang kita ngedengar bahwa ada data kebobolan puluhan juta dan lain sebagainya, itu karena datanya tuh semuanya tersimpannya di pusat, teman-teman. Nah, berbeda dengan blockchain, blockchain itu penyimpanannya itu tidak dilakukan oleh satu entitas atau di pusat aja. Tapi di dalam blockchain itu disimpan atau transaksinya kayak gini dulu nih sebelum masuk ke penyimpanannya. Jadi transaksinya kalau tadi aku mau transfer uang ke temanku, kalau di blockchain itu langsung tuh. Nggak ada lagi
orang pusat, tapi aku langsung ke temanku. Maka pertanyaan selanjutnya, kalau tadi orang arisan yang nyatet pusat, bank konvensional yang nyatet ada orang pusatnya. Kalau blockchain sistemnya kayak gini, yang nyatet siapa? Nah, di blockchain itu kalau terjadi transaksi, maka siapapun boleh melakukan pencatatan. Oke? Kita simpen itu dulu. Aku nanti bahas, tapi di sini aku mau bahas mengenai blockchain-nya itu sendiri, block dan chain-nya itu sendiri. Oke, secara datanya. Tadi data yang boleh nyatet itu siapapun bisa nyatet. Nah, kita ngomongin datanya dulu sekarang. Di dalam transaksi tadi, misalkan aku transfer uang ke temanku, maka transaksi itu disimpan di dalam sebuah blok, teman-teman. Bloknya itu, ya gambarannya misalkan kayak gini lah, blok. Di dalam satu blok ini tersimpan data. Oke, datanya apa nih di dalam blok ini? Edwin transfer ke Sergio, Ayas transfer ke Dean, Dean transfer ke Edwin, dan seterusnya. Data itu dalam sebuah blok, nanti dibatasin tuh satu blok itu datanya apa aja. Itu tersimpan ya di dalam satu blok. Nah, di dalam satu blok ini juga memiliki hash dan juga hash of previous block. Kalau aku selalu menganalogikannya sebagai gembok dan kunci sih, ya. Ini gambarnya seperti ini. Aduh, sorry banget nih, ketutupan. Gimana caranya nih biar nggak ketutupan? Coba ya, bentar ya. Aku matiin aja nih videonya nih. Set. Nah, gambarannya kayak gini. Jadi dalam satu blok di sini, ya, oke. Di sini itu ada 3 blok. Kalau teman-teman lihat ada Genesis blok, kemudian di sebelahnya ini ada blok 1, ada blok 2, ada blok 3. Di situ ada hash. Hash yang kiri itu 1Z8F, previous hashnya karena dia blok pertama maka 0000 atau 0. Kemudian di blok yang kedua itu ada hashnya 6BQ1, previous hashnya 1Z8F, sama dengan blok yang sebelumnya. Blok yang ketiga itu sama juga, ada hashnya ada 3H4Q, previous hashnya ada 6BQ1. Jadi dalam satu blok itu, dalam satu blok ini itu menyimpan semua data tadi dalam satu blok. Blok 1 punya data, blok 2 punya data, blok 3 punya data, yang mana mereka terhubung dalam dengan sebuah chain. Di mana tadi masing-masing blok itu punya gembok dan kunci. Gemboknya itu si hashnya, kuncinya itu si previous hashnya. Jadi kalau blok 1, kalau blok 2 hilang nih teman-teman lihat nih, kalau blok 2 hilang, maka kalau blok 2 hilang kan berarti ini nih, hashnya itu kan 6BQ1, previous hashnya 1Z8F. Sedangkan blok 3 previous hashnya itu 6BQ1. 6BQ1 kalau langsung dihubungin ke blok yang satu nih, blok 3 langsung dihubungin sama blok 1, itu nggak akan nyambung, kuncinya nggak akan cocok sama gemboknya yang ada di blok 1. Karena kunci dia bilangnya 6BQ1. Oke, jadi blok itu memang sudah harus berurutan teman-teman. Karena dia punya gembok dan kunci di dalam sebuah blok. Jadi kalau ada yang blok yang hilang di tengah-tengah tiba-tiba, maka dia akan nggak bisa, itu akan error gitu. Dan itu datanya yang nyimpen bukan cuma satu orang, tapi banyak orang. Tadi aku bilang ya, siapapun itu boleh untuk menyimpan blok ini. Atau boleh menyelesaikan atau melakukan pencatatan tadi untuk masuk ke dalam sebuah blockchain. Oke, ini aku coba pelan-pelan. Jadi siapapun boleh ikut melakukan pencatatan. Jadi kalau ada satu orang yang nyatatnya salah, tiba-tiba ada satu dia catatannya dihapus, maka 1 juta orang, puluhan juta orang atau yang ikut nyatat barengan bilang lah, kok data lu beda sendiri, data lu yang salah.
bukan data kita yang salah, nggak mungkin. Karena nggak ada orang pusat, semua bisa nyet. Dan kalau kita masuk ke selanjutnya nih, nah mungkin teman-teman familiar nih sama bahasanya miners. Nih tuh tadi ya, kalau ada satu blok aja yang hilang, maka nih nggak nyambung nih, nggak bisa nih hal ini terjadi gitu. Nah, tadi aku bilang siapapun boleh ikut untuk melakukan pencatatan karena pada dasarnya blockchain yang ngebedain teknologinya itu adalah mengenai pencatatannya, dasarnya banget itu adalah pencatatannya. Dan di sini siapapun boleh ikut melakukan pencatatan. Nah, syaratnya apa untuk bisa ikut melakukan pencatatan? Syaratnya adalah kalau kita mau ikut melakukan pencatatan, syarat pertama kita harus melakukan pencatatan dari blok yang pertama kali lahir sampai blok yang terakhir. Jadi kalau kalau teman-teman mau ikut, itu teman-teman harus ikutan nyatet dari blok yang pertama banget Genesis tuh sampai blok yang terakhir, detik terakhir itu teman-teman sebelum nyatet itu apa bloknya. Itu teman-teman harus ngikutin semuanya datanya gitu. Nah, dengan pencatatan yang sangat rumit dan panjang tadi nggak mungkin dilakuin sama manusia. Yang ngelakuin pencatatan itu adalah komputer. Yang mana siapapun yang punya komputer, yang punya pemrograman itu bisa masuk ke dalam blockchain apapun untuk ikut ngelakuin pencatatan gitu. Syaratnya tadi ikut dari awal. Nah, kalau ikut dari awal, terus apa keuntungannya kalau kita ikut nyatet? Di sini sistemnya adalah kalau teman-teman ikutan nyatet dan teman-teman berhasil untuk melakukan pencatatan pertama kali. Jadi tadi misalkan ada 10 transaksi dalam 1 detik. Teman-teman yang paling cepat ikut melakukan pencatatan, yang paling cepat nyatetnya gitu. Oh si A, si B, si C, si D ini yang melakukan pencatatan nih, aku ngelaporin duluan, makanya tadi gambarnya. Saya yang pertama kali nyatat nih Bu, catatannya bener nggak? Gitu. Nah nanti kalau ternyata teman-teman catatannya benar, maka teman-teman akan mendapatkan hadiah atau currency-nya gitu. Jadi teman-teman misalkan ikut nyatet transaksinya Ethereum atau transaksinya Bitcoin, maka teman-teman akan dikasih hadiah. Oh iya kamu benar pencatatannya. Nih dikasih Bitcoin atau kamu dikasih Ethereum gitu. Nah, yang ikut nyatet kegiatan itu disebut sebagai mining. Teman-teman familiar dong sama gambar ini? Ya, familiar sama gambar ini. Nah, sebenarnya yang dilakuin sama si komputer-komputer ini, itu tuh mereka lagi mencoba mencatat semua blok dari awal tuh. Dan setiap detiknya kan ada aja blok baru lagi. Mereka ikut nyatet lagi. Kalau mereka ngedapetin, mereka adalah orang pertama yang berhasil menemukan atau berhasil mencatat transaksi terbaru, maka dia akan mendapatkan reward. Dan yang lainnya yang nggak berhasil itu harus ikut. Oke, ini misalkan aku yang berhasil, maka Sergio, Ayas, Dean itu harus ikut catatanku gitu. Karena aku udah berhasil duluan, aku dapat reward. Tapi Sergio, Dean, Ayas harus ikut catatanku. Nanti kita mulai lagi dari awal lagi, ada blok baru lagi, nanti rebutan lagi siapa yang berhasil melakukan pencatatan dan seterusnya. Itu adalah konsep blockchain. Jadi transaksi mah transaksi aja, nggak ada lagi orang pusat, nggak ada lagi gimana ya, pencatatannya itu dilakukan sama siapapun boleh ikut melakukan pencatatan. Itu indahnya blockchain dan datanya itu terbuka teman-teman, transparan. Tadi aku bilang nggak bisa dihapus. Gimana caranya ngapus? Itu semua servernya itu harus dihapus atau gimana? Untuk saat ini belum ada komputer super canggih yang bisa
ngehack semua data sampai sebanyak itu, karena siapapun bisa ikut terlibat nih di blockchain gitu. Jadi super 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 aman. Dan aku waktu pertama kali ngedenger ini kayak gila nih, gak ada lagi orang tengah gitu. Semuanya udah, siapapun bisa terlibat. Dan kalau kamu terlibat, kamu bisa dapat reward untuk melakukan pencatatan, yang mana pencatatan penting banget. Dan konsep dari blockchain ini, terapannya, turunan itu ada banyak banget. Mungkin aku bahas di video-video selanjutnya kali. Mulai yang paling ini ya cryptocurrency dengan lahirnya Bitcoin, itu gongnya tuh. Nanti turunannya bisa banyak. Pencatatan apa? Pencatatan NFT nih yang kedua terbesar nih sekarang. Ada juga bisa jadi di logistik. Logistik kan isinya semua pencatatan tuh. Dari A gerak ke B, B gerak ke C, C gerak ke D. Ini yang megang siapa nih? Semua terdata. Kalau pakai sistemnya blockchain ya terdata. Udah mah gak bisa dihapus, gak bisa diedit. Cuma bisa ditambahin sampai ujungnya ke siapa. Misalkan si parcelnya ini, barangnya. Atau bisa diterapin di mana lagi, akuntansi, sertifikat tanah, semuanya itu bisa banget diterapin menggunakan blockchain. Cukup dari aku. Kalau ada pertanyaan boleh kali tulis di kolom komen kali ya. Oke, sekian. Semoga ngejelasin ya. Aku benar-benar awam banget bahasa dari arisan. Dadah semuanya.